Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah, wa salli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan kita dikaruniakan panjang umur dalam keadaan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dosa merupakan salah satu kotoran yang akan menghalangi anugerah Allah kepada seorang hamba. Ketika kita berdosa, maka Allah memerintahkan supaya kita bertobat kepadanya. Bertobat itu adalah kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi taubat yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah taubatan nasuha, yang mana taubatan nasuha itu meninggalkan dosa, kemudian dia berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengulanginya lagi, dan dia benar-benar meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu dinamakan dengan taubatan nasuha. Namun dalam hadis ini ada dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, iztanibus sab'al mubiqati, qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Kata Rasulullah SAW, jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah dosa itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis di atas yang tadi dikemukakan, maka dosa yang harus dihindari umat Islam diantaranya 1, musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah keyakinan, perbuatan dan perkataan yang mengutukan Allah, menyekutukan Allah dengan selainnya. Perbuatan syirik adalah sesuatu perbuatan yang memutuskan hubungan antara Allah dan hambanya, maka tidak ada ampunan bagi hambanya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya jika Allah menghendaki. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jauhilah syirik, yang mana syirik itu terbagi 2. Yang pertama syirik akbar, dan yang kedua syirik asghar. Syirik asghar bisa dikatakan dengan riya, tetapi yang sangat berbahaya adalah syirik akbar. Syirik akbar adalah menduakan Allah. Misalnya kita beribadah kepada selain Allah, kita beribadah percaya kepada patung, percaya kepada pohon yang akan memberikan keuntungan, yang akan memberikan hajat-hajat kita, maka itu dinamakan dengan syirik akbar. Dan yang kedua adalah sihir. Sihir adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melakukannya, terkecuali apabila orang itu benar-benar tobat sebelum nyawanya ada di hulkum. Maka apabila dia benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan catatan nyawanya masih ada dalam tubuhnya, tidak sampai dengan tenggorokan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Bahkan sihir itu dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seseorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan
tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual diri dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Dan yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seorang dari jasadnya dengan sengaja, baik karena dendam, iri hati, fitnah, maupun karena yang lain yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membunuh karena Allah melarangnya. Wala taqtulun nafsa allati harramallah. Janganlah kalian membunuh jiwa yang mana Allah telah mengharamkan untuk dibunuh. Dan yang keempat adalah memakan riba. Memakan riba adalah salah satu perbuatan dosa besar. Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Riba itu terbagi-bagi. Ada yang dinamakan dengan riba fadli, ada yang dinamakan dengan riba iyad, ada yang dinamakan riba nasa'i. Maka riba-riba itu tidak boleh kita lakukan. Ketika seseorang memaksakan untuk berbuat riba, melakukan perbuatan riba, maka sama saja orang itu mengadakan peperangan dengan Allah dan Rasulullah SAW. Tetapi dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan fasilitas-fasilitas ribanya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan ribanya, tidak pernah diulanginya lagi. Dan yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Dalam ajaran Islam, anak yatim merupakan golongan masyarakat yang perlu dilindungi. Allah SWT bahkan menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah salah satu keutamaan bersedekah. Oleh karena itu, dalam surah An-Nisa ayat 10, Allah melindungi anak yatim melalui firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Bahkan anak yatim itu dijaga, sehingga Rasulullah menjaganya, dan Rasulullah memuliakan bagi orang yang memelihara anak yatim, yang selalu memperhatikan, menyayangi anak yatim. Bahkan orang yang memelihara anak yatim beserta Rasulullah akan bersanding di surga nanti. Dan yang keenam adalah menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Menuduh zina terhadap perempuan yang menjaga kehormatannya dimaksudkan melakukan fitnah bahwa seorang perempuan melakukan zina tanpa bisa membuktikannya. Orang yang melakukan dosa tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 4, akan mendapatkan kutukan baginya di dunia maupun di akhirat. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deraklah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya kawan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh menuduh orang-orang yang terhormat, orang-orang yang bisa menutupi aurat, wanita-wanita yang bisa menutupi auratnya, yang bisa menjaga kewibawaannya, yang bisa menjaga muruahnya, maka kita diharamkan untuk menuduh mereka berbuat zina. Yang intinya kita harus berbaik sangka kepada seseorang, karena berburuk sangka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kepada kita supaya menghilangkan buruk sangka kepada orang lain. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.